wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang Bapak cintai. Hari ini kita kembali belajar PJJ. Pertama, tentu Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita kali ini sesuai dengan RPP. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dan menyimpulkan isi dari berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar dengan tepat. Kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya, kita sudah harus mengidentifikasi unsur teks berita dan menyimpulkan isi dari berita. Nah, kegiatan belajar kita kali ini akan dibedakan pada 2 kali pertemuan. Nah, hari ini kita akan belajar 1, 2, 3, 4. Ya, pertemuan selanjutnya nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 yang harus kita kuasai, yang harus kita selesaikan tahapan demi tahapannya. Anak-anakku yang Bapak cintai, kita lanjut pada proses pembelajaran kita yang tadi. Berdasarkan struktur, melihat dari contoh berita ini, yang pertama, Sungai Ciliwung meluap, 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter. Ini langsung menunjukkan peristiwa, atau disebut sebagai unsur what. Peristiwa apa sih? Itu. Jadi langsung menunjukkan unsur what, gitu. Terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras. Dari jam 7 hingga jam 9. 2 desa terendam dan banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah. Ada unsur apa saja di dalam kalimat kedua? Ada when, kapan kejadian. Yaitu dari jam 7 sampai jam 9. Di mana kejadiannya? Di sini ada jawabannya. Ya. Kemudian kalau sudah menyebutkan apakah peristiwa ini, ya disebutkan jawabannya adalah peristiwa banjir dan sebagainya, kapan, di mana. Kalau menjelaskan langsung pada sebuah peristiwa, kemudian menjelaskan tentang kapan kejadian, orientasi, ya disebut orsi. Oke? Kita saksikan orientasi, karena menjelaskan langsung pada peristiwa, dan dia langsung menjelaskan pada kapan dan di mana. Oke, kita lanjut. Lihat tulisan yang hitam di sini. Sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal karena banjir. Jumlah berapa banyak jumlah korban? Berarti udah ngomongin korban akibat dari peristiwa banjir. Nah, dia udah menjelaskan tentang proses, ada kronologis, how namanya itu, bagaimana. Jadi kalau sudah menggunakan unsur how, karena sudah menjelaskan, dia sudah masuk kategori peristiwa. Jadi unsur yang kedua adalah peristiwa. Yang pertama, orientasi ini. Ya, yang ini adalah orientasi. Oke. Kemudian yang ini, yang kedua, dimulai dari kalimat sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat, sampai sebelumnya juga pernah terjadi banjir di desa ini sekitar 2 tahun yang lalu. Ini masih bercerita, ya, wow. Tetapi banjir tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin.
Salah satu penyebabnya juga diduga karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung, sehingga terjadi banjir ketika musim hujan datang. Ada proses sebab akibat di situ. Maka kalimat dari mulai sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal sampai pada pernah terjadi banjir ya pada tahun lalu, pada tahun-tahun sebelumnya, itu adalah how atau bagaimana kronologis peristiwa sebab akibat yang bisa masuk kategori pada peristiwa. Jadi unsur yang kedua adalah peristiwa. Apakah dalam berita ini ada sumber berita? Ya, sumber berita boleh ada, boleh tidak. Jadi ada dua unsur dalam berita ini.